Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally, mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, Prodi S1 Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, diantaranya yaitu gizi buruk. Nah, sebelumnya, udah ada yang tahu belum sih apa itu gizi buruk? Untuk lebih tahunya, mari kita simak. Nah, gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur atau di bawah rata-rata dan harus diberikan penanganan atau ditetapkan oleh tenaga medis. Ada pula pengertian lain. Jadi, gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam jangka waktu yang lama. Ditandai dengan status gizi sangat kurus, menurunnya berat badan dan tinggi badan, atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala merah mux, kwashiorkor, merah mix kwashiorkor. Selanjutnya, penyebab dari gizi buruk. Nah, ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya gizi buruk. Yang pertama, kurangnya asupan gizi dalam makanan. Contohnya, makanan yang tidak seimbang dalam pemenuhan kebutuhan pada tubuh. Contohnya seperti kurangnya karbohidrat, protein, lalu vitamin dalam makanan tersebut. Yang kedua, yaitu akibat terjadinya penyakit yang infeksi. Nah, contohnya seperti infeksi pada jamur, bakteri, parasit, dan virus. Yang ketiga, pengelolaan yang buruk, baik perawatan kesehatan yang tidak memadai. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab terjadinya gizi buruk, terbagi menjadi 3. Yang pertama, balita tidak mendapatkan makanan pendamping, ASI atau MPASI pada usia 6 bulan. Yang kedua, balita tidak mendapatkan ASI eksklusif atau mendapatkan makanan sebelum usia 6 bulan. Yang ketiga, MPASI kurang dan tidak bergizi. Selain itu, kebersihan dirinya yang kurang dan lingkungan yang kotor. Selanjutnya, ada jenis dan tanda gejala dari gizi buruk. Gizi buruk terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kwashiorkor, yang kedua merah mux, yang ketiga merah mux kwashiorkor, dan yang keempat adalah obesitas. Jadi, ciri anak yang gizi buruk atau MPR ringan yang menonjol adalah gangguan pertumbuhan. Anak terlihat lebih kurus, berat badan sulit bertambah, atau bahkan cenderung tinggi badan bis abnormal atau kurang berdasarkan usia. Perbandingan antara berat badan dan tinggi badan normal atau di bawah normal, pengukuran lingkar lengan atas atau lila didapatkan hasil lebih kecil dari normal, pematangan tulang, terhambat aktivitas, dan perhatian yang kurang dibandingkan dengan anak-anak sehat yang lainnya. Selanjutnya kita bahas jenis pada gizi buruk. Jenis gizi buruk terbagi menjadi 4, yaitu kwashiorkor, yang kedua merah mux, yang ketiga merah mux kwashiorkor, dan yang keempat adalah obesitas. Nah, pada ciri yang pertama yaitu kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ditandai dengan adanya edema atau pembengkakan. Yang kedua, pandangan matanya yang sayu. Yang ketiga, rambut tipis kemerahan seperti rambut jagung dan mudah dicabut. Yang kedua yaitu merah mux. Merah mux ditandai dengan adanya badan tampak sangat kurus seolah-olah tulang hanya membungkus pada kulit. Yang kedua yaitu wajah seperti orang tua. Yang ketiga, mudah menangis dan rewel. Lalu ciri yang ketiga yaitu merah mix kwashiorkor. Nah, ciri yang ketiga ini perbandingan antara jenis merah mux dan kwashiorkor. Bedanya hanya edemanya yang tidak cocok. Yang keempat yaitu obesitas. Obesitas adalah masalah gizi yang disebabkan kelebihan kalori dan ditandai dengan akumulasi jaringan lemak secara berlebihan dan seluruh tubuh, di mana terdapat penimbunan lemak yang berlebihan dari yang diperlukan untuk fungsi tubuh. Selanjutnya, ada makanan yang baik untuk gizi buruk.
Yang pertama yaitu berikan semua produk susu, tetapi kembali lagi pada anaknya, apakah anaknya cocok untuk diberikan susu tersebut. Yang kedua, semua produk olahan berkalori tinggi. Contohnya yaitu seperti nasi, buah, alpukat, lalu salmon, dan keju. Yang ketiga, berikan semua makanan yang berprotein tinggi. Contohnya seperti telur, tahu, susu, daging sapi, maupun brokoli. Yang keempat, berikan anak bubur gandum dan bubur beras merah. Yang kelima, olahan telur. Yang keenam, selai kacang untuk cemilan anak. Yang ketujuh, olahan biji-bijian yang terproses. Yang kedelapan, olahan daging. Yang kesembilan, semua jenis olahan keju. Yang kesepuluh, olahan ikan. Yang kesebelas, menu sup dan sayur hijau. Yang terakhir, yaitu semua sayuran dan buahan yang berwarna hijau. Selanjutnya ada pencegahan terjadinya gizi buruk. Yang pertama, berikan ASI eksklusif sampai balita berusia 6 bulan. Setelah itu anak mulai diperkenalkan dengan makanan tambahan sebagai pendamping ASI atau MPASI. Yang kedua, anak berikan makanan yang bervariasi seimbang, baik kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Yang ketiga, yaitu rajin menimbang dan mengukur tinggi badan atau berat badan dengan mengikuti program posyandu. Yang keempat, jika anak menderita karena kurang gizi, maka segera berikan kalori yang tinggi dalam bentuk karbohidrat. Nah, yang terakhir ada penata laksanaan pada pencegahan gizi buruk. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, jika memiliki anak yang terlupakan mengalami malnutrisi atau kurang gizi, untuk segera bawa ke rumah sakit sebagai pertolongan pertama. Nah, yang kedua, fase awal pengobatan, seorang anak diberikan asupan gizi, yaitu dengan memberikan makanan yang seimbang. Yang ketiga, yaitu perhatikan dan memberikan kasih sayang, merupakan cara yang paling ampuh dalam pengobatan. Yang keempat, yaitu setelah kondisi anak benar-benar pulih, berikan perawatan di rumah dan melakukan pemeriksaan secara berkala dan rutin di rumah sakit atau di klinik anak untuk mendapatkan perawatan lanjutan yang mencukupi. Nah, sudah selesai penyuluhan tentang gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, yaitu gizi buruk. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan pada diri kita sendiri maupun orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.